Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainuddin. Saya mengajar di SD Negeri Mala, Kecamatan Tambukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Sultan Amai Gorontalo, BIT 2 tahun 2024. Hari ini kami akan melaksanakan video pembelajaran atau peer teaching. Untuk itu, mari kita menyaksikan. Terima kasih. Oke. Sudah, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana senyumannya? Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassam kali akhika sedekah, ya. Saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita senyum kepada saudara, kepada teman itu adalah sedekah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan adik-adik sekalian jangan senyum sendiri-sendiri. Ya. Kalau senyum sendiri-sendiri itu sama dengan Orang gila, Pak. Saya sendiri, Pak. seperti yang bilang. Baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, saya ingin memanggil ketua kelas untuk sama-sama berdoa, karena sebuah pelajaran itu akan lebih afdal tatkala diawali dengan doa. Saya persilakan kepada Mas Nasihun. Amin. Silakan, Mas. Terima kasih, Ustadz. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kegiatan belajar dimulai, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman. Berdoa. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih Mas Nasihun yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang disampaikan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya mau mengecek dulu ya. Bapak mau ngecek kehadiran. Apakah di hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir, adik-adik sekalian? Hadir semua, Pak. Semua, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini tidak ada halangan satu apapun di antara kita berjumlah 17 orang. Ya, adik-adik semua berjumlah 17 orang, semuanya hadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka kita seperti biasa, kesempatan kelas itu penting. Ya, penting untuk siswa harus minta izin tatkala mau keluar kelas. Mau ke kamar mandi atau mau buang sesuatu harus meminta izin. Yang kedua, siswa itu harus tidak boleh saling mengganggu temannya tatkala pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga, siswa harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Bisa dimengerti adik-adik sekalian?
Bisa, Pak. Kasih. Ini sebelum masuk ke pelajaran bahwa kita itu harus ada semangat di dalam diri kita di dalam belajar, ya, karena dengan senantiasa kita belajar, tekun belajar, maka kita akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Jangan merasa minder dalam belajar. Siapa adik sekalian? Siap. Saya lihat ini masih ada yang kurang semangat. Jadi sebelumnya kita akan memperagakan tepuk tangan, ya. Tepuk tangan, kalau Pak Guru bilang tepuk 1, ya. Tepuk 2, tepuk 3, ya. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bisa ada sekalian? Bisa, Pak Guru. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran ini. Kritik hari ini adalah akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian akhlak terhadap orang tua. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memperagakan tata cara berbuat baik atau berakhlak kepada orang tua. Yang ketiga, peserta didik dapat menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang terhadap orang tua. Sebelum itu, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang akhlak terhadap orang tua. Ini. Ya, Santi itu ada. Ya, Santi itu ada kapan? Tunggu, kirim teman. Linknya. Sebentar. Tunggu ada ya. Silakan disimak ada ya. Iya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terhadap
orang tua. Yang pertama itu akhlak terhadap orang tua, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya perilaku atau sifat baik kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah ayah dan ibu kita sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab hati mereka pada para nabi rasul yang berbicara dengan lembut Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, nama-nama berakhlak baik kepada orang tua dan Rasul yang menerimanya. Orang tua wajib kita imani ada 4. Mereka selalu mendoakan yang terbaik untuk selanjutnya nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala keluarga Rasul yang menerimanya. Ini adalah perintah agama yang wajib kita imani, ada pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nama-nama adapun contoh baik kepada orang tua adalah yang pertama kepada Nabi Musa, terima kasih dan maaf alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir, orang tua yang telah merawat kita, membesarkan kita. Pokok ajaran kedua, Taurat berisi tentang rumah tanpa disuruh, atau tiga, dan bicara dengan suara lembut. Keempat, mendoakan orang tua. Kitab Taurat hari adalah kelima juga kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir. Beberapa contoh sebelum Masehi baik kepada pokok ajaran kita Taurat itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini. Dari sekalian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan materi yang telah pelajari hari ini. Dari sekalian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sekalian itulah materi yang bisa kita dengar bersama tadi. Selanjutnya kita masuk pada materi inti kita adalah kita mempelajari tentang pengertian akhlak terhadap orang tua. Jadi pengertian terhadap orang tua itu adalah akhlak terhadap orang tua itu adalah tata krama dan cara bersikap yang baik yang menunjukkan seseorang anak kepada orang tua, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun sikap. Jadi akhlak itu sangat penting dalam Islam. Sangat penting, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya khususnya kepada anak-anak untuk bagaimana bisa memiliki akhlak yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Memiliki akhlak yang terpuji untuk kedua orang tua. Kemudian bagaimana cara kita untuk menunjukkan akhlak yang terbaik kepada kedua orang tua? Yang pertama, kita menghormati orang tua. Bersikap sopan dan penuh hormat terhadap orang tua. Menggunakan kata-kata yang baik dan lembut saat berbicara dengan mereka. Jangan membentak, berkata kasar maupun menunjukkan sikap yang merendahkan. Inilah yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anak, sebagai peserta didik, bahwa kita harus menjaga akhlak yang baik kepada orang tua, menghormati orang tua. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Selalu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang tua, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Memberikan perhatian kepada kebutuhan emosional dan fisik mereka. Itu yang kedua yang harus kita lakukan sebagai anak. Selanjutnya yang ketiga, adik-adik sekalian,
kita mendengarkan dan menghargai nasihat mereka. Mendengarkan dengan baik setiap nasihat atau pendapat yang diberikan oleh orang tua, meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Asalkan apa yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan terburu-buru mengkritik atau membentak mereka. Jadi, adik sekalian, pelajaran kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan suatu ajaran yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, siapa orang yang hak aku berbuat baik kepadanya? Orang yang pertama sekali aku berbuat baik kepadanya. Maka baginda Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Dan yang terakhir, abuka, bapak. Menunjukkan bahwa ya, berbuat baik kepada orang tua itu, lebih khusus kepada ibu, itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, tatkala mereka sudah di usia renta, maka kita dilarang untuk mengatakan kata itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi ini sangat penting untuk kita paham bersama dari sekalian bahwa memiliki akhlak yang baik, memiliki sikap yang terpuji, itu sangat dianjurkan di dalam Islam, khususnya akhlak kepada ibu, akhlak kepada bapak, itu sangat dianjurkan. Selanjutnya, ada di sekalian, di sini Bapak sediakan LKPD untuk bisa kita selesaikan bersama. Ya, saya tampilkan dulu. Ini tunjuk di sini. Bisa dilihat, ada sekalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Kelompok 2 juga begitu, dan kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Ya, kelompok 1 dipimpin oleh Pak Mas Nasihun. Kelompok 2 dipimpin oleh Adik Hartati. Kelompok 3 dipimpin oleh Adik Fatma Rais Nusi. Jadi, sini Bapak menyediakan LKPD. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kolom yang disediakan. Sudah disediakan di bawah. Jelaskan menurut hasil diskusi kalian tentang pengertian akhlak kepada orang tua. Ya. Yang kedua, jelaskan menurut hasil diskusi kalian tentang tata cara berbuat baik kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jelaskan menurut hasil diskusi kalian hikmah berbuat baik kepada orang tua. Keempat, bagaimana perasaan kalian jika melihat salah seorang dari keluarga kalian tidak berbakti kepada orang tua. Yang kelima, bagaimana perasaan kalian jika membuat hati orang tua kalian senang. Nah, itu silakan didiskusikan, dan Bapak kasih waktu selama 5 menit. Dipersilakan.
Silakan kerjasama ya, didiskusikan karena ini penting untuk kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan bukan cuma tahu pengertiannya, tapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik itu harus dilaksanakan. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Ya. Ibu Adik Fatmara Isnusi. Ya, kita persilakan untuk Berapa? hasil diskusinya pada hari ini. Berapa? Oke. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertama. Menurut kami, ritual kepada orang tua itu seperti tindakan seorang anak yang mencerminkan penghormatan atau kasih sayang kepada orang tua. Kemudian, cara kita berbuat baik kepada orang tua itu dengan cara berbakti, kemudian menghormati orang tua dan mentaati perkataan orang tua. Kemudian ada hikmah berbuat baik kepada orang tua. Itu pertama kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati kita akan tenang. Kemudian kita akan mendapatkan pahala yang besar. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Sudah, Pak? Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Ini semangatnya luar biasa. Ini patut dicontoh oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 1 bagaimana? Siap? Siap. Oke. Saya persilakan kepada Mas Nasihun untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Silakan, Mas. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama mengenai pengertian akhlak kepada orang tua. Berarti kita selaku anak-anak yang masih bersekolah maupun yang sudah tua, yang statusnya anak, dimanapun dan sampai kapanpun kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, jelaskan menurut hasil diskusi cara berbuat baik kepada orang tua, yaitu dengan mentaati perintah-perintahnya, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, selalu berbuat baik kepadanya, dan membantu dimanapun orang tua memerlukan. Kemudian, jelaskan menurut hasil diskusi hikmah. Hikmah yang sini, hikmah berbuat baik kepada orang tua, berarti kita insya Allah ketika kita berbuat baik kepada orang tua, rezeki kita juga akan bagus, dan insya Allah kita semua akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Inilah kelompok presentasi kami, kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 1, tepuk tangan dulu, Pak, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Iya, Pak. Iya, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama, jelaskan menurut hasil diskusi kalian tentang pengertian akhlak kepada orang tua. Nah, menurut kelompok kami, pengertian akhlak terhadap kepada orang tua itu adalah sikap atau perbuatan kita sebagai anak, itu kita harus mempunyai sopan santun, harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, yang kedua, jelaskan menurut hasil diskusi kalian tentang tata cara berbuat baik kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa dengan misalnya bersikap sopan, bertutur kata lemah lembut kepada kedua orang tua, tidak membantah orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan tidak lupa selalu mendoakan orang tua agar selalu diberi kesehatan. Untuk yang ketiga, jelaskan menurut hasil diskusi kalian hikmah berbuat baik kepada orang tua. Nah, hikmah dari kita berbuat baik kepada orang tua itu misalnya kita akan mendapatkan ridho dari Allah.
kita akan mendapatkan pahala juga dari Allah karena sudah berbuat baik kepada orang tua dan mentaati perintah dari orang tua kita selama perintah itu adalah perintah yang baik. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ade Hartati, luar biasa ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 3. Presentasinya hari ini luar biasa. Bapak sangat bangga ya memiliki siswa dan peserta didik sama dengan kalian. Ya, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Nah, orang tua itu akan mendapatkan balasan surga dari Allah. Selanjutnya dari sekalian kita masuk pada penutup. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa materi yang kita pelajari hari ini tentang akhlak terhadap orang tua, harapan Bapak bukan cuma sekedar dipahami, ditahu penjelasannya, ditahu pengertiannya, ditahu hikmahnya, ditahu keutamaan berbuat baik kepada orang tua, tapi harapan Bapak adalah bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bisa direalisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Untuk itu, mari kita sama-sama menutup ya pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di share-nya Pak, di stop share Pak. Iya Bu.